Apakah kita sadar bahwa Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan? Dan Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Rute Ruang Teologi. Saat ini kita akan kembali merenungkan bahkan membaca dari firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih-Mu yang kami rasakan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini ya Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh kami pahami sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh hamba katakan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Injil Markus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang dari Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang Kapernaum sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah dirimu dari tilam dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin, firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perenungan kita saat ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu apa kita memperhatikan yang lain. Apa kita memperhatikan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian saja, dan ia membutuhkan relasi dengan orang lain dalam setiap kehidupannya. Lebih dekat dapat kita amati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat akrab dengan kehidupan sosial yang dipersatukan oleh ideologi Pancasila sebagai dasar negaranya. Saudara-saudara yang terkasih, kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih yang di situ dituliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dari sini arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini bermakna walaupun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap yaitu satu kesatuan. Semboyan ini dipakai untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam akal budi,
bahasa, kawasan, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Saudara-saudara yang terkasih, perbedaan dan kesatuan demikian dapat kita temui dengan mudah di dunia kampus. Sadar atau tidak sadar, melalui perbedaan latar belakang setiap mahasiswa, berbeda jurusan, fakultas, beraneka himpunan mahasiswa yang diikuti, tapi pada hakikatnya semua itu dipersatukan oleh naungan universitas. Senat fakultas atau lembaga kemahasiswaan melalui program-program untuk memperindah corak perbedaan dan juga mengusahakan perdamaian dan kesatuan mahasiswa. Saudara-saudara yang terkasih, tak kala Yesus berada di sebuah rumah di Kapernaum pada saat itu sedang memberitakan Injil, kepada banyak orang yang datang kepadanya. Setelah mendengar bahwa Yesus ada di situ, di antara banyaknya orang di tempat itu, Injil Markus mengajak kita untuk memperhatikan 4 orang yang datang ke tempat itu yang menggotong seorang lumpuh di atas sebuah tilam untuk dibawa menemui Yesus. Namun, mereka berempat sangat kesulitan membawa orang yang lumpuh itu kepada Yesus karena banyaknya orang yang datang di rumah itu untuk bertemu dengan Yesus. Dalam kondisi seperti ini, ada kemungkinan bagi mereka untuk pergi atau pulang dan mencari waktu yang lain untuk menemui Yesus, sebab sulit bagi mereka mencapai tujuan membawa seorang yang lumpuh ini kepada Yesus pada saat itu. Namun, menjumpai kesulitan ini, mereka tidak menyerah dan justru mengambil langkah yang sangat tidak terduga, yang sangat jauh dari logika seseorang. Mereka melubangi atap tempat di ruangan yang di mana Yesus berada. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh itu sehingga tujuan mereka untuk menjumpai Yesus pun bisa tercapai. Ada pula kerjasama yang baik di dalamnya, itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Pada saat itu mungkin ada di antara kita yang akan berpikir orang lumpuh itu teman atau sahabat, bahkan keluarga dari keempat orang yang menggotongnya, sehingga menimbulkan banyak perenungan tentang siapa dan bagaimana relasi mereka. Namun yang sungguh indah untuk kita renungkan adalah bagaimana respon Yesus ketika melihat apa yang mereka lakukan. Dan hal itu dapat kita lihat dan dapat kita perhatikan pada ayat yang kelima. Yesus bukannya menyembuhkan terlebih dahulu, melainkan Ia mengampuni dosa-dosanya dan mengikatkan kita kembali akan tujuan penulisan kitab Markus tentang penegasan Yesus sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, persoalan dosa-dosa manusia jika dibandingkan dengan penyakit fisik, tentu manusia lebih kesulitan dalam menyelesaikan persoalan dosa itu sendiri. Malahan manusia bahkan tidak mungkin atau tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus memberikan sesuatu yang jauh lebih kita perlukan ketimbang apa yang kita inginkan. Sungguh menawan kepedulian, ketekunan, kesungguhan, dan kasih keempat orang ini yang mau membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Mereka menolong yang lemah dan menjadi saksi atas karya Allah yang bukan hanya berkuasa menyembuhkan, tetapi juga berkuasa mengampuni dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, di masa-masa yang sulit, di mana seringkali seolah kita tidak memiliki jalan keluar dari pergumulan kita, terkadang kita cenderung tidak mau lagi memperhatikan sesama kita. Kita seolah lupa bahwa kita disekelilingi oleh orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melengkapi kekurangan kita, dan bahkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya sekalipun dipakai Tuhan untuk membawa diri kepadanya.
Ada banyak masalah yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di Indonesia. PHK terjadi, pekerja upah harian sulit mendapatkan penghasilan, gangguan kesehatan mental, dan beberapa teman mahasiswa sulit untuk mengakses perkuliahan secara online. Kesulitan dalam pembiayaan pendidikan, menurunnya semangat belajar mahasiswa, dan masih banyak sekali yang menjadi pergumulan di masa pandemi COVID-19 ini. Sudahkah kita melihat di sekeliling kita persoalan demikian? Itu menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara sekalian. Apakah kita sadar bahwa Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan? Dan Tuhan pun memakai siapa saja untuk bekerja sama dengan kita, supaya kita dan siapapun di sekeliling kita dapat merasakan sentuhan kasih-Nya. Dan seberapa sungguh hati kita berbelas kasihan kepada orang lain, itu menentukan seberapa dekatnya kita kepada Tuhan dan seberapa kita percaya akan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Amin.